Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Amang, Inang, rekan-rekan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam sukacita, salam damai sejahtera dimanapun kita berada. Horas untuk kita semua. Amang Inang, kita berjumpa dalam persekutuan kita. Kita disapa oleh firman Tuhan pada saat ini yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Demikianlah firman Tuhan. Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Siapa yang tidak mengenal Rasul Paulus? Setiap orang Kristen, atau bahkan orang yang berubah menjadi orang Kristen, yang mau bertobat atau mau mengikut Yesus, pasti sangat mengagumi sosok Rasul Paulus. Karena Paulus mempunyai andil atau peran besar di dalam perkembangan kekristenan. Terlebih ketika dia masih hidup, masih melayani di dalam mengabarkan Injil kepada setiap orang, dan terkhusus kepada orang-orang yang di luar dari suku Yahudi. Amang Inang yang dikasihi Tuhan, ada banyak gejolak ataupun pergumulan di dalam hidup yang dialami oleh Rasul Paulus, yang sudah pasti bukan hal yang mudah Paulus melayani. Bukan hal yang gampang Paulus memberikan dirinya, waktunya, pikirannya untuk melayani Tuhan. Di dalam suratnya kepada Timotius, surat yang kedua merupakan pesan terakhir di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan. Di mana pesan terakhir yang ingin Paulus coba sampaikan kepada naradidiknya, muridnya sendiri, yang pada saat masih muda Timotius berada di samping Paulus melihat pelayanan Paulus. Dan Paulus memberikan wejangan ataupun nasihat kepada Timotius. Terlebih melalui firman Tuhan pada saat ini, Paulus memberikan kesaksian, mengingatkan kembali kepada Timotius yang masih sangat muda, yang membutuhkan sebuah semangat, motivator, harapan. Dan Paulus mengatakan, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Di dalam pelayanannya, Paulus menyadari bahwa itu semua hanya karena kekuatan Tuhan, bukan karena kekuatannya pribadi. Dan Paulus sendiri pun melayani bukan karena kepentingannya, tetapi karena kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia merasakan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dan oleh karena itu dia merasa mempunyai kewajiban untuk memberitakan Injil. Dan Injil yang diberitakannya sampai kepada setiap orang. Dan bukan pada orang-orang khusus, tetapi kepada setiap orang, supaya orang percaya kepada Kristus Yesus. Dan dengan demikian, Paulus juga menyatakan bahwa dengan mengabarkan Injil, dia telah lepas dari mulut singa. Dia telah lepas dari genggaman dosa.
atau kuasa-kuasa iblis yang mau menjerumuskan dia. Dan inilah sebenarnya yang menjadi dasar khotbah atau renungan untuk kita pada saat ini. Sebenarnya apa fungsi dari kita melayani? Ketika kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang mau mengikut Kristus. Ketika kita melayani, berarti ketika kita mendapatkan terang firman Tuhan, kita menyadari bahwa pentingnya melayani ataupun mengabarkan kabar sukacita dari Tuhan. Karena itulah satu-satunya menjadi jalan terang hidup kita sebagai orang percaya. Apalagi tugas kita sebagai orang Kristen yang saling mengikatkan di dalam persekutuan kita. Kita terikat dalam satu komunitas orang-orang yang percaya. Oleh karena itu kita saling meneguhkan, saling menguatkan. Terlebih di dalam firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Begitu banyak tantangan dan cobaan yang kami miliki. Tidak sebanding dengan ujian yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Karena ada banyak orang-orang yang telah meninggalkan dia. Baik karena pelayanannya ataupun baik karena dunia ini. Karena kepentingan pribadi, lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan ajari kami. Supaya kami kuat, kuasa di dalam Roh Kudus yang Engkau pimpin di dalam kehidupan kami. Dan itulah yang menjadi dasar kami untuk mengabarkan kesukacitaan yang kami rasakan di dalam hidup kami. Dan kami terpanggil untuk melayani di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.